bener lihat itu sosok ular yang matanya gede, rambutnya kayak anak pang. Bukan serem, bau Kang. Udah lah, baunya tuh. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih setelah mengklik video ini. Pada malam hari ini saya sedang bersama Mas Safri lagi karena cerita yang kemarin belum selesai dan masih banyak sisi-sisi manfaat yang bisa kita ambil dari sini. Mungkin kalau teman-teman belum lihat video sebelumnya, ini videonya di atas ya. Silahkan tonton dulu video sebelumnya supaya tidak gagal paham. Gagal bertapa 2 kali. Tentunya Mas Safri ini mempunyai tujuan ya. Kira-kira kalau boleh tahu, ini buat kisi-kisinya, tujuan Mas Safri untuk bertapa ini sebenarnya untuk apa? Satu, untuk welas asih. Yang kedua, mencari jati diri dan untuk penyembuhan. Karena sakit. Karena sakit itu. Oke, tahan dulu ceritanya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa di like dan komen, lalu share ya, bagikan. Siapa tahu teman-teman di luar sana mendapatkan sisi manfaatnya ketika setelah nonton video ini. Oke, kita langsung saja kita dengarkan cerita dari Mas Safri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang sudah kenal saya, yang dulu Ya. dengan sekarang itu mungkin berbeda. Dulu kurus kan ya. Biar jangan terlalu tegang kita ngobrol. Waktu itu di masa-masa remaja. Di masa remaja itu pada umumnya sih saya bermain, saya mengaji, ya umum seperti remaja-remaja pada umumnya. Cuman di daerah saya itu ada terkenal, bukan perguruannya, ada orang tua yang dituakan. Orang tua dituakan ini artinya jadi panutan. Hampir semua remaja di situ, termasuk saya. Tiap habis sholat isya kita ngumpul di sana ya, ngobrol, bercerita tentang kehidupan. Saya termasuk orang yang senang sekali mendengarkan cerita orang tua, karena diri saya itu jarang sekali dapat bimbingan dari orang tua. Makanya saya sering ke para sesepuh, sering ngobrol, bercerita tentang kehidupan. Itu sering sekali. Pada ceritanya seperti ini. Banyak di situ gerombolan pemuda, tapi nggak banyak yang bener-bener sering ke situ. Jadi hanya seminggu sekali, hanya ya pada saat butuh saja datang dia gitu. Kalau saya memang tiap harinya di situ karena si sesepuh ini punya anak yang seusia sama saya. Oh, berteman gitu. Berteman dengan saya. Mungkin kalau dia lihat videonya, dia akan ngerti saya cerita seperti ini gitu. Bertahun-tahun apapun yang disuruh beliau tentang menjalankan ibadah agama, tentang belajar gimana caranya hidup, gimana caranya sosialisasi dengan yang lainnya, sampai sekarang saya pakai. Pada saat udah hampir lulus SMP waktu itu, dengan tidak sengaja, saya sebut aja Nyai lah. Nyai ini ke saya ini gini, bilang, Kamu itu bakalnya jauh dari desa ini. Ini sesepuh ini laki-laki atau? laki-laki. Oh, laki-laki. Laki-laki. Aki aja Aki. ya. Si Aki ini bilang ke saya, nggak ada orang, kamu ini bakalnya jauh dari
desa ini. Jadi jauh sebelum terjadi saya seperti itu, beliau sudah membaca bahwasanya saya tuh bakal jauh. Ya. Aku tanya, masa sih Nyai? Iya. Kamu mungkin 10 sampai 12 tahun nggak bakal injek desa ini. Dan itu terbukti. Yang dicerita saya di part kemarin itu. Akhirnya terus saya harus gimana Nyai? Dia sih nggak bermaksud untuk saya. Kalau Nyai itu perempuan Perempuannya Aki ya. Aki ini nggak bermaksud untuk saya cari ilmu, enggak. Cuman dia bilang ke saya, udah saatnya kamu bertapa. tirakat untuk pengasihan. Karena kamu bakal jauh dari tempat tinggal saya atau dari keluarga kamu. Jadi kamu butuh pengasihan. Waktu itu Herbo, saya harus izin ke nenek saya. Akhirnya saya izin ke nenek saya. Nek, saya mau tirakat. Di mana? Di Aki. Tirakat buat apa? Kata saya, ya tirakat buat pengasihan. Seperti yang Aki bilang ke saya. Ya udah, ayo tak antar ke sana. Penasaran nenek saya, datanglah ke rumah si Aki tersebut, menanyakan. Bener, Ini benar yang dibilang sama Safri ini. Aki pun menyatakan benar. Akhirnya di sore Jumat itu saya dimandiin. Oh, sebelumnya dimandikan dulu. Dimandikan dulu, bersih. Jam 5 sore waktu itu saya habis maghrib, tepat habis maghrib saya naik ke atas. Waktu itu. Itu naik ke atas rumah gitu. Enggak, ada para kan? Oh, para itu di atas plafon ya, mungkin Betul. barangkali teman-teman Jadi nggak tahu. ini ada, ya, di atas platform benar. Jadi memang udah sedia, udah memang ada tempatnya di situ. Oh, udah disiapkan gitu. Udah siapkan. Jadi ada kamar, atasnya para yang memang belum ke bawah pun kelihatan gitu tuh. Gitu. Setelah mandi, beres apa-apa, saya disuruhlah naik ke atas. Akhirnya saya naik ke atas waktu itu. Saya disuruhnya berpuasa selama 3 hari 3 malam. Maksudnya puasa 3 hari 3 malam? Ada bukanya nggak? Ada. Oh. 3 hari berarti ya? Ya, 3 hari. Ada bukanya, tapi saya nggak boleh tidur di situ kan. Oh, melek berarti. Melek, harus melek. Pada saat naik ke atas di hari pertama dengan wiridan yang beliau kasih ke saya wirid. Seperti biasa wirid. Di hari pertama itu saya hanya merasakan angin. Angin itu kadang-kadang terasa panas, kadang-kadang terasa dingin. Itu berubah-ubah gitu. Dan tubuh di hari pertama merasa ringan, seperti tanpa beban aja, sudah ringan sekali. Hari pertama ya, sampai antara siang sama malam tuh saya udah nggak paham, soalnya tetap sih sama Gelap, sekali ya? nggak ada hawa, gelap. Pas disuruh turun, suruh Kalau buka, siang berarti panas sekali itu ya? panas. Tapi ada hawa dingin. Ya itu seperti saya bilang, hawa dingin, hawa panas. Padahal di plafon itu ya? Padahal di plafon. Dan hawa dinginnya bukan kayak angin ya. Kalau angin breng gitu ada angin, itu enggak. Dingin aja, hawa tuh dingin. Akhirnya di hari pertama, tepat jam 5:30 kurang saya disuruh turun. Kan semalam nggak tidur, otomatis badan tuh rasanya merampang gitu. Turun, dikasihlah saya buka puasa. Buka puasanya dengan daun pisang.
daun pisang dipincuk, atau dipincuk, dibikin segitiga gitu. Iya. Itu isinya nasi sama air tawar. Oh, nasi saja ya. Nasi sama air tawar. Suruh pakai tangan makanya coba. Gitu. Ya, saya makan habis, langsung rokok sebatang, rokok saya naik lagi. Ya, ini mulai di hari kedua nih. Ini di hari kedua nih, saya rasakan itu gelisah. Apa yang saya rasakan kemarin-kemarin, kesalahan saya, ya bandel sama orang tua, nggak pernah jahatin temen, saudara, itu Kebayang semua. Saya dari mulai naik sampai malam itu nangis, nggak sadar tuh nangis, wirid sambil nangis. Setelah nangis selesai, baru tuh hawa ini dingin, bener-bener dingin. Hari pertama yang saya bener lihat itu sosok ular di plafon itu. di plafon, hari pertama, dan bukan ular yang kecil. Itu munculnya dari sebelah mana? Di genteng? Dari bawah. Oh. Nggak dari bawah, dari tangga yang saya naik itu. Oh, ada tangganya ya? Ada tangga ya. Ular naik, muter. Ini kepala nih pas nih. Jadi persis sebesar ini badannya dia tuh ngelingkar. Di belakang saya ngelingkar. Tapi memang karena sudah diberitahu, Ya. kalau nanti ada sosok datengin kamu, ya kamu harus kuat, nahan. Sosok pertama itu ular, bukan ular. Ular datang itu sampai dengan pagi mungkin ya, lama soalnya itu ular. Geser ya. Oh, nggak pergi-pergi dia ya? Nggak pergi-pergi, diem aja. Ke badan sini, mukanya di sini, balik lagi ke bawah lagi, lingkar lagi. Ular sejenis ular apa itu? Sanca, Oh, piton ya? piton, sanca kembang lah. Iya. Terus akhirnya ya mungkin kalau soalnya nggak ada jam ya, yang saya tahu mungkin mau subuh tuh, karena dia ngilang terus ada azan subuh. Iya. Ngilang, ada subuh, dan setelah subuh kucing datang. Kucing biasa, kucing kampung biasa, gitu. kucing kampung biasa datang di pangkuan, Iya. diem. Ya saya biasa aja, saya wirid terus. Itu pas masuk hari kedua. Iya, hari kedua. Tapi si kucing ini seperti apa ya? Kalau saya mau ngantuk seperti Oh, seolah dia tuh ngasih tahu. gitu tuh. Karena poi saya nggak boleh tidur, memang nggak boleh ngicip mata gitu. Iya. Jadi bikin saya geli, gigit ini dah, nggak gigit tapi cuman gitu aja, mainan gitu. Jadi saya kan terus gitu. Ada azan zuhur, azan asar. Nah, saya turun lagi tuh. Itu badan tuh kayak terbang, Melayang ya? melayang. Pokoknya kok dibilang mumet enggak, tapi kok badan enteng banget gitu tuh. Sampai duduk aja kayak ringan sekali gitu. Akhirnya bukalah seperti biasa. Nah, cuman dikasihlah ada cabenya. Itu pas malam ketiga, hari ketiga atau? Saya turun kedua ya berarti ya, mau ketiga ya. Nah. Nah, turun makan, ada cabenya satu tuh. Saya makan sama cabenya. Berarti nasi sama cabai aja? Iya, cabai aja. Dan si Aki ini nggak pernah nanya semalam ada apa. Enggak, saya didiemin aja. Buka gitu. Ngerokok dikasih sebatang, saya rokok. Suruh naik lagi. Di hari ketiga, semua dedemit datang. Pas malam ketiga itu? Pas malam ketiga. Dari yang tercantik sampai yang seremnya sudah. Apa aja yang muncul waktu itu?
Pertama kali yaitu perempuan biasa penggoda kan. Habis buka, naik beberapa jam kemudian perempuan. Itu kalau ada cewek di dunia manapun nggak ada yang ngalahin dia. Cantiknya. Itu saya benar-benar terpesona. Ya sagwat sih kalau itu ya, menawarkan diri lagi nggak? Ya, kalau dia ngomong nggak, cuman deketin, meluk gitu. Tapi kan itu gelap kan? Gelap. Tapi kelihatan. Karena di suasana gelap justru apa namanya peka kan kita kan. Iya. Ada sosok apapun kita peka gitu. Itu pertama kali datang tuh perempuan, sosok perempuan. Lendot. Bisa digambarkan nggak perempuannya kira-kira seperti apa pakaiannya atau? Pakaiannya bukan warna ini ya, bukan warna putih ya. Kayak coklat tua itu. Merah hati. Iya. Merah hati. Pakaian apa deh? Merah hati dress. Oh, dress. Dress pendek, muka panjang. Dress pendek, rambutnya panjang. Panjang nggak terlalu panjang banget. Sepundak seginian. Hidungnya mancung. Ini pokoknya perfect lah. Baunya wangi. Wangi yang belum pernah saya lihat di parfum. Belum pernah tercium ya, Bro? Belum pernah tercium sama parfum zaman sekarang. Bisa bayangin tuh parfumnya. Ya. Ya. Nggak berbicara apa-apa dia? Nggak berbicara sepatah kata pun. Cuman lendot. Di belakang ini dada nih, geser. Ya kan kurang ajar kan. Tapi itu saya lewatin. Hilang. Hilangnya senyum dia. Ke pojok, senyum. Nggak bicara apa-apa ya? Nggak bicara apa-apa. Setelah perempuan itu anak kecil yang matanya gede, rambutnya kayak anak pang. Lancip, ya bukan rambut sih ya. Bentuk kepalanya kayaknya ya. Lancip gitu. 7-8 lah, antara 7 segituan, banyak kan. Bukan satuan. Model tuyul gitu berarti ya? Mungkin ya, karena saya nggak pernah tahu tuyul sebelumnya. Jadi yang saya lihat tuh jorok aja, jorok. Ya itu rame-rame di depan saya. Yang nyubitin, narikin kayak gitu. Saya diem lagi, ngilang lagi. Ganti lagi. Suara ketawa. Nggak wujud, ada suara gitu tuh. Iya. Tapi wujud yang paling saya takutin sebelum yang terakhir saya nggak kuat ya. Itu wujudnya apa sih? Kayak barongan. Oh, buto hijau mungkin kayak gitu, bukan? Nah, mungkin ya. Soalnya kepalanya aja gedenya segitu. Kepalanya doang gedenya segitu. Itu saya takut. Dan nggak bicara apa-apa ya? Nggak, ya ngaum aja. Ngaum. Yang bicara tuh sebelum pocong. Itu bicara. Buta nih. Ya menurut saya sih itu buta lah. Itu mulutnya aja kayaknya kalau makan saya udah satu lahap juga udah masuk gitu. Taring yang segitu gedenya. Ini tembok sebelah kanan sebelah kiri tuh, mata antara sini sama hidung tuh ya pas memang pas banget. Buta, selesai buta, ini bentuknya orang biasa. Nah, sesudahnya saya, ini ya udah saya gagal nih ya, saya tanya orang biasa itu, bilangnya si Aki ini, itu Ki Geden Pangenan namanya. Dia bilang ke saya, Ki Geden Pangenan. Wajahnya kasep, kalau Sunda mah kasep. Ganteng lah ya. Berwibawa. Sempat berbicara Satu patah. Sabar. Kalau banyak yang nama sabar, bersyukur tuh. berapa lama itu? Nggak ada 5 menit. Sangat singkat. Dan ketemu orang itu saya adem.
Yang tadinya takut, takut udah. Pengennya udahan aja gitu. Menurut Aki, di usia saya itu yang baru ditawarin untuk naik tirakat kepala itu ya saya. Belum ada yang lain. Belum ada yang lain. Di umuran saya ya. Banyak yang datang ke situ, banyak yang istilahnya meminta, tapi nggak gampang. Mungkin karena pengabdian saya termasuk lama ya. Artinya saya bukan hanya saja berteman dengan anaknya, tapi setiap ada yang bisa saya bantu, saya kerja gitu artinya seperti itu. Dan saya memang di situ tanpa pamrih, karena kalau untuk makan apa sudah kenyang lah. Karena beliau ini mengajarkan hidup itu benar-benar ya membekasnya sampai sekarang. Membekas dalam kehidupan saya sampai sekarang. Baik lagi ke Tapa tadi. Di terakhir itu kan yang keluar sosok mayit. Pocong. Pocong ini dari mulai pojok A, B, C. Di sini kayak 1 jaman lah saya anggap itu. Di sini 1 jam. Tambah dekat sebelah sini 1 jam. Tambah dekat dan Mukanya di depan saya. Pas mukanya nunjukin. Mukanya di depan saya. Nah, Anjing ya tuh muka. Itu yang namanya wirid lupa, yang namanya ngantuk. Hilang pokoknya udah itu. Mulut mau ngomong, mau teriak aja udah nggak bisa. Mulutnya nggak teriak, nggak bisa. Daripada saya kenapa-napa, hati saya loncat dari atas. Buang, jatuh ke bawah coba. Tapi nggak berasa itu. Si Aki kaget kan. Astagfirullah. Langsung tarik saya kan gitu. Itu saya udah ngeteter itu. jatuh dari plafon itu. Iya, jatuh dari atas. Saya nggak bisa jatuhin. Karena udah nggak kuat. Tatapannya itu nggak kuat. Serem apa? Bukan serem, bau Kang. Kecium baunya. Serem iya, baunya iya. Kecium baunya. Udah lah, baunya tuh. Udah. Anjing. Sorry. Ingat jadinya tuh, aromanya tuh. Busuk wangur gimana sih? Iya. Sampai kerasa, ke hati tuh kerasa itu tuh, baunya tuh. Wajahnya kelihatan loh gitu. Kelihatan kan? Kelihatan. Tapi mana mata, itu saya nggak tahu. Mana hidung saya nggak tahu. Oh, gelap aja udah. Mana mata, mana hidung saya nggak tahu. Yang jelas dia di depan saya begini. Langsung masih hidung gitu nggak? Ya, cuman saya baunya sama tatapan lawan putihnya saya paham sekali. Itu waktu itu saya jatuhin diri, nggak sadar, dia cepat nggak sadar, karena saking takutnya kan, jatuhin diri. Setelah itu sadar, udah tenang, saya dibawalah keluar dari rumah tersebut. Sama si Aki itu? Sama si Aki, di ruangan lain. Di ruang kopi lah. Padahal si Aki itu ya satu rumah di situ ya? Satu rumah, dia nungguin saya di bawahnya sebenarnya. Jadi ini plafon, Aki di sebelah sananya gitu. Oh, nungguin ya? Nungguin memang, nggak ditinggal secara ini. Udah sadar dia ketawa ke saya. Apa yang beliau katakan? Tahu. Insya Allah ada gunanya. Udah begitu aja? Begitu aja. Terus ya sambil udah ngerokok dulu, udah. Saya kan agak-agak sedikit, aduh gagal kecewa. Itu udah jam berapa padahal? Itu tuh udah mau buka Kang. Sore, jadi saya tuh nggak tahu siang malam tuh ya itu. Oh, berarti padahal itu siang hari? Siang hari kalau itu mah udah mau buka. Udah kali finish aja saya tuh. Emang gelap ya itu ya? Emang gelap. Kelihatan gelapnya karena memang
ada parak, tapi dia tuh yang ke gentengnya itu ditutup sama terpal. Ada bayang-bayang cahaya mungkin ya. Sama sekali nggak ada. Oh. Ini gelap aja udah. Gelap pokoknya. Saya merokok biar nggak tegang Iya. ya. Tadi saya mampir muntah loh. Sorry loh. Keinget soalnya. Nah, nggak apa-apa. Aroma itu tuh mungkin kalau aroma kayak batangnya tikus, batangnya kucing atau batangnya ayam kan masih kita bisa ini ya terima ya gitu ya. Tapi itu bener. Saya kalau keinget dengan aromanya gila itu. Baunya ya. Kayak tadi itu. Udah sadar, saya bercerita, ketemu, ya seperti biasa aja. Nah cuma yang dia bangga sama saya, waktu itu baru SMP ya. Oh itu SMP tuh? Iya baru lulus SMP, mau ke SMA gitu tuh. Saya udah mau finish 3 hari. Sebelumnya belum ada. Sebelumnya. Akhirnya nenek saya dipanggil, nenek saya sampai nangis kan. Apa-apa enggak, dengan wajah pucat kan. Tapi itu mulai dari situ percaya diri saya bertambah ya. Percaya diri saya bertambah. Saya lebih menghargai orang lain. Saya lebih mengalah untuk menang. Jadi apa yang mereka katakan ya saja udah, ya, gitu aja. Jadi yang sampai saya saat ini, yang saya dapatkan dari si Aki ini, pelajaran batin dan pelajaran hidup. Beliau sudah wafat sekarang. Sudah wafat sekarang. Saya sangat sedih karena wafatnya beliau. Saya tidak bisa menemui beliau karena bos saya jauh. Ya perkataan beliau yang saya sampai 12 tahun gak pulang tuh terjadi. Dan tepat saya 12 tahun baru injak panganan. Waktu gagal itu ada nasihat-nasihatnya dari dia itu. Dia tidak bilang saya gagal. Oh tidak. Tidak bilang. Kedepannya ini bakal ada buktinya. Apa sih bahasanya? Ngomong Jawa ya. Engkau gencung, ana buktinya. Oh, nanti akan terbukti. Iya. Dudu belati, dudu pedang, sing diolina. Tapi welas asih ning dirine kacung, insya Allah. Nggawa itu artinya apa sih bahasa? Membawa kayaknya. Ya. Itu yang beliau sampaikan. Terus kalau yang tapa selanjutnya itu gimana? Jadi sebelum tapa itu ada yang lebih enak. Sebenarnya disantet dulu saya, makanya tapa itu tuh. Oh gitu. Kena santet dulu. Kena santet dulu sebenarnya. Kalau yang tapa, ini kan waktu kecil ya. Ini udah. Intinya pelajaran yang pertama tadi itu, saya tirakat itu untuk ulas asih, untuk menjaga diri sendiri, bukan untuk mencari sesuatu yang instan gitu. Instan artinya seperti itu. Setelah itu saya berumah tangga, cerai yang seperti sudah saya ceritakan. Akhirnya saya ketemu jodoh lagi nih. Saya ketemu jodoh, anggap aja orang Cirebon Barat lah ya. Cirebon Barat, mulai usaha,
Jadilah situ usaha. Usaha itu berkembang gitu. Pesat, berkembang pesat. Lagi di tengah-tengah nih, lagi enak-enaknya. Itu ceritanya waktu anak saya masih sekitar usia di kandungan 8 bulan. Yang paling kecil. Yang paling kecil. Pada saat itu biasa rutinitas malam Jumat kayak gini nih. Biasanya ke pasar, Kang. Persiapan buat ke pasar. Karena saya ada jualan di pasar lah. Pakaian di pasar. Jadi jam 11 tuh kita siap-siap. Siap-siap. Udah selesai. Biasa jadwal makan kan malam. Pulang. Biasa minta digorengin tempe. Mak, makan. Oh ya. Sambil nunggu istri goreng tempe, udah dulu. Istri goreng tempe tuh saya ngerokok biasa di depan ruang tamu. Tapi saya itu dengar ledakan di atas rumah. Der, kaget. Cuman tanya istri, Mak, ada suara pentasan tak? Gak ada, kata istri saya. Bilang gitu ke saya. Akhirnya udahlah, goreng, makan udah siap, kita makan tuh. Tapi istri nggak makan nih, saya sendiri yang makan. Itu tempe panas itu. Makan saya habis, istri saya ngambil satu, dipetel tuh kan. Jatuhlah belatung di tangannya, dari tempe itu. Jerit kan dia. Wah, gitu jerit. Kenapa? Ada belatungnya hidup. Masa tempe panas ada belatungnya? Saya buka tuh semua tempe. Itu belatungnya satu piring. Ya, di dalam tempe itu? Di dalam tempe itu. Tapi tempe yang bekas pagi digoreng itu nggak ada. Dan itu posisi tempe masih panas ya? Panas. Baru goreng. Tapi sebagian udah kemakan tadi. Saya udah ketelan, udah kemakan. Udah habis, istri nemplik, baru tahu itu ada belatungnya. Gitu loh. Akhirnya, udahlah, kita anggap itu, ya, saya berpikirnya selalu positif. Udahlah, gak ada masalah. Masalahnya ketika pagi, itu kaki saya keluar bintik-bintik. Kaki kiri, ini, itu keluar bintik-bintik, kayak jerawat air, gitu? Kayak air. Melentung-melentung kayak air. Kayak cacar nanti? Kayak cacar. Semakin hari semakin banyak, bernanah dan bau busuk. Itu saya sembuh mau setahunan. Sembuh tuh mau setahun. Itu berbusuk, busuk, bernanah, mengeluarkan bau amis gitu? Ya amis. Bau amis. Berarti aktivitas semua libur waktu itu? Enggak. Saya bandel, Kang. Cuma saya tutup pakai ini aja. Ya. Pakai perban itu. Tiap sore dikasih apa-apa. Itu dan sakitnya jam 6 dan jam 1 malam. Ya. Memang kalau kena sihir itu pasti ada jam-jamnya. Dan setiap mau tidur, itu perasaan saya di lingkungan ini rame. Banyak orang. Banyak orang. Belum merinding. Nah, otomatis kita pingin sembuh kan. Karena pingin sembuh, ke dokter, kata dokter ini nggak ada penyakit apa-apa. Kan suwe kalau kayak gitu. Bener nggak? Ya. Biaya obat banyak, ya nggak sembuh-sembuh, udah kata orang pakai apa ya udah itu diturutin. Kata orang pakai belerang, saya turutin pakai belerang. Sampai miodok sampai wah itu setahun lebih, Kang. Sakitnya itu? Sakitnya disiksa kayak gitu tuh. Sakit anjing. Tapi waktu itu kita belum kenal ya? Belum kenal. Setelah itu berobat lah ke sana ke sini. Ada yang ngasih tahu. Coba ya itu adalah spiritual, orang Gegesik ngasih tahu ke saya, tapalah di Raden Panunggul sana.
Ya kan? Akhirnya saya turutin tuh tapak di sana. Karena pengen sembuh ya. Pengen sembuh. Nanti kamu dapat ya obat lah, minimal dikasih tahu obatnya apa, gitu kan. Akhirnya karena keinginan hati pengen sembuh, malu juga ketemu rekan bisnis, bau gitu kan, malu sekali itu. Akhirnya saya jalanin kayak gitu. Izin sama kuncinya. Waktu itu tepat malam Jumat juga. Saya izin sama kuncinya di sore Jumat. Malam Jumat direkes sama dia masuk ke dalam. Masuklah saya ke dalam. Didampingin teman saya, Mas Karno namanya. Dampingin teman saya. Masuk di dalam. Sekitar jam 1 malam, saya nggak kuat. Masuk jam berapa? Masuk habis sisa. Sampai jam 1 malam. 1 malam saya nggak kuat. Saya pingsan di situ. Kenapa itu? Melihat sosok. Sosok yang dari mulia itu dari kecil, gede sampai gede banget. Dan saya nggak kuat. Nggak ada solusi di situ. Itu sosok apa? Sosok hitam atau apa yang dilihat waktu itu? Kalau secara hitamnya ya karena gelap ya, jadi kelihatan hitam kan. Cuman itu kayak raja deh. Yang muncul itu? Iya, sosok raja. Bukan yang menyeramkan, cuman karena wibawanya dia mungkin ya. Saya jadi kaget, nggak kuat gitu loh. Seperti itu. Itu sebelum cahaya keluar, dia keluar nongol. Cahaya dari? Jadi kayak baterai aja dicorot, kecil tapi nerang gitu. Terus muncul dia? Muncul dia. Dan teman saya nggak tahu, tapi kalau cahaya teman saya tahu. Gitu. Dari situ gagal. Pingsan di situ? Pingsan di situ, udah sadar, gagal, tapi saya pulangnya itu kayak dikasih semacam gini loh. Bismillah gitu. Bismillah. Gini nih. Bismillah, gitu aja. Mau keluar dari situ. Gitu. Akhirnya saya keesokan harinya ada temen dari Panganan, teman kecil. Ya. Ini udah agak ini sih nggak terlalu, udah nggak terlalu kan, tinggal penyembuhan aja lah. Udah membaik. Udah membaik gitu. Belum sembuh ya? Belum sembuh tapi sakit masih ada. Gitu. Akhirnya saya dibawa ke Brebes, ke Desa Kluwut. Dia sih dibilang paranormal ya, bukan ya. Ini persis kayak si Aki yang saya ceritakan, si orang ini. Kayak bahasanya, cara dia menafsirkan gitu. Akhirnya nyampe ke sana, dia gak banyak bicara, kasihlah satu wiridan untuk saya bawa pulang dan dikerjakan di rumah sendiri. Dia bilang begini, yang nyembuh itu kamu sendiri. Percuma kamu kemana-mana juga. Tak kasih tahu ini dirinya, nanti orang tersebut akan muncul di depan kamu. Bahasanya begitu. bahasa dia. Saya wirid, saya di rumah, istri udah tidur, saya wirid di rumah, emang datang muncul sosok yang ngerjain saya itu. Muncul. Datang asli orangnya atau? Orangnya sih enggak ya, jenisnya dianya, wujudnya dianya gitu. Datang ketawa. Padahal saya baru kenal dia, ya, baru kenal dia. Saya pun belum tahu motifnya apa, segitu benci sama saya, gitu.
sampai tega-teganya gitu seperti itu, saya nggak tahu. Tapi yang jelas yang keluar dia. Dan saya ceritakan ke istri saya. Setelah itu sembuh. Mungkin ini ya, jadiin pengalamannya buat kita semua yang mungkin mau jadi pengusaha ya, pengusaha yang dari nol seperti saya. Artinya kita harus lebih bisa menjaga diri kita. Kita jangan sombong dengan apa yang kita punya, dengan keadaan yang kita punya. Segala risiko itu bukan hanya kita ditipu orang atau kita saling berhadapan dengan lawan bisnis, bahkan saudara-saudara kita pun itu bisa jadi musuh utama kita. Jadi untuk para teman-teman yang memang benar-benar berjuang, berusaha mencari nafkah entah lewat dagang, ini berusaha lah. Ya minimal kita bukan pegangan untuk kedukun ya, bukan ya. Artinya kita punya inilah apa ya? Punya aurat lah ya. Aurat yang sekiranya bisa menampis itu gitu. Yeah. Dengan kejadian ini, dengan kejadian yang saya alami itu, mungkin rekan-rekan ini pernah mengalami yang sama seperti saya. Ini jangan pernah takut untuk kembali lagi, karena baik lagi rezeki, jodoh, pati itu hanya milik Allah. Benar gak Kang? Betul. Itu makanya saya percaya itu. Akhirnya alhamdulillah saya sembuh, biarpun dengan tertatih gitu loh. Artinya yang selama ini saya bina tuh akhirnya kan down lagi. Yeah. Kita berjuang lagi gitu. Tapi saya percaya memang di diri Mas Bro itu ada sosok yang nggak baik waktu itu. Ya, waktu itu. Cuman karena kita ini kan belum sampai kenal lebih dalam ya. Jadi cara saya bagaimana saya bisa menyentuh ke arah sana, tapi dikemas dengan serapih mungkin. Betul. Makanya pas di sini sampai duduk kan, dan saya bilang dalam hati saya kalau saya biarkan terlalu lama ini nggak baik gitu loh. Iya. Akhirnya waktu itu saya nggak perlu diceritakan tapi yang di sini. Mungkin waktu itu penafsiran ke saya diapain mungkin ya. Mungkin. Emang nyata saya diapain gitu. Iya memang benar. Tapi tujuannya ya tujuan itu. Ya. Tinggal sekarang tinggal sekarang Mas Bro mengisi. Kalau ibaratnya kita ini, kalau ibaratnya manusia itu gentong ya. Ini tinggal diisi lah. Jangan sampai bocor, jangan sampai pecah. Ya. Itu saja. Masih banyak perjalanan hidup ya mungkin tidak bosan-bosannya ya. Saya buat cerita dengan Kang Rudi. Bukan tujuan saya untuk menge-share ya, artinya memberitahu kepada layak umum. Tapi ini sedikit pengalaman gitu loh. Barangkali ke depannya rekan-rekan teman-teman memang itu seperti saya ingin berusaha, karena memang berusaha itu lebih enak lah timbang kita bekerja ke orang lain gitu ya. Nah itu wajib sekali isinya untuk mengisi batin sendiri, artinya bukan untuk kedukun minta laris, bukan seperti itu, bukan. Tapi yang memang positif, artinya selain kita berusaha, di situ ada doa, ada yang perlu kita pertanggungjawabkan. Ya mungkin pada saat itu saya terlalu percaya dengan apa yang saya milikin, artinya saya melalaikan ya menurut ajaran agama ya, saya mungkin lalai. Ditegur mungkin ya. Iya mungkin itu saya sampai sekarang pun sama si yang nyantet saya nggak ada dendam.
saya welcome. Biarpun saya tahu gitu tuh. Nah itulah baik lagi ketika kita sudah tahu orangnya, lebih baik memaafkan. Ya. Itu lebih baik lah timbang kita harus cari gimana caranya dia kita santet lagi. Jangan seperti itu, nanti nggak ada ujungnya, Nggak akan selesai. nggak akan selesai. Jadi hikmah itu ada. Jangan pernah jangan pernah menyerah ya kan, atau enggak. Jangan pernah menyerah. Hidup orang tuh nggak ada yang tahu. Bangkrut bangun lagi, bangkrut bangun lagi. Ya harus seperti itu. Harus seperti itu. Semua pekerjaan pasti ada resiko. Jadi jangan sampai kebangkrutan itu bikin kamu berbuat negatif. Karena semuanya ada jalannya. Orang hanya bisa menilai, tapi penilaian orang itu nggak sama penilaian Tuhan. Benar nggak, Kang? Benar. Segitu saja. Sudah segitu saja ya. Itu saja. Terima kasih sudah meng-share pengalamannya. Mudah-mudahan yang melihat video ini bisa mengambil sisi manfaatnya ya. Amin. Buang sisi buruknya, ambil sisi manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.